Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, aku ini minta 3 perkara kepada Allah tapi terkabul. Maka dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, seandainya engkau ada permintaan Sayyidina Umar berapa? 3 permintaan dan dikabulkan Allah SWT." Yakni yang tidak Umar pertama, dia meminta untuk Jamalul wujudi bidzikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidzikril ilah. Dalam qaul ta'ala uttakhadhu min qawmi Ibrahim musalla. Bab tentang perkataan Allah, firman Allah, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Jadi kalian nanti kalau umroh, Allahumma, meskipun penjual tahu harus yakin. Bukan terdewi tapi gak daftar. Kalian harus yakin ada seorang santri yang dia ini dulu pernah makan di tempat sampah. Dia selama di pesantren gak pernah dikunjungi orang tuanya. Ada santri itu pernah tidak makan selama 3 hari. Dan dia santri ini saking lamanya tidak pernah pulang sampai kabar orang tuanya meninggal nggak ngerti karena nggak ada HP. Baru setelah dimakamkan 3 hari dia ini santri ini baru tahu bapaknya meninggal dan dalam keadaan sudah meninggal. Dan dia santri ini mondoknya 16 tahun tidak pernah dikunjungi orang tuanya. Dan santri ini yakin dengan usaha dan ikhtiar dan doa kepada Allah, akhirnya dia bisa mengumrohkan ibunya. Yang saya maksud bukan lain yang ngomong ini. Jadi kalian kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal jangan membuat satu pun air matanya menetes karena kesedihan melihat akhlakmu. Dan kamu harus yakin bisa ngumrohkan orang tua. Yakin apa dah? Walaupun penjual tempe kayak Ardi juga belas. Hadatsana Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Umar bin Dinar qala sa'alna min Umar rajulan tafa bil baitil umrah wa lam yatub baina Safa wal Marwa wa ya'ti imratahu faqala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'atain wa tafa baina as-safa wal marwata wa qad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanatun. Wa sa'alna Jabir bin Abdullah faqala la yuqribannaha hatta yatufa alina as-safa wal marwa. Ada ditanya Sayyidina Umar, ditanya seorang pemuda, kemudian dia bertawaf dan bermaksud untuk umroh, tetapi dia tidak tawaf antara Safa Marwah. Jadi tawaf itu ada rukunnya ada 4. Pertama mikot, ambil mikot. Terus kemudian melakukan syarat-syarat umroh, ya, pakaian umroh, terus tidak melanggar ya aturan. Setelah itu tawaf. Setelah tawaf itu sofa dan urut, ada 5 rukun. Jadi perlu diketahui Mekah itu kota. Mekah, Ka'bah itu kota. Dan di sebelah kirinya ada kayak cincin, itu namanya Hijar Ismail. Apa namanya? Hijar Ismail. Dan di sebelahnya ada kayak lilin, itu namanya Maqam Ibrahim. Apa namanya? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Kemudian ada Ka'bah itu berpintu 1. Berpintu berapa? 1. Dan di sebelah kiri dari ketika kita masuk ke Ka'bah, sebelah kiri dari ini namanya Hajar Aswad.
dan itu dari surga. Nah, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu ada tempat kira-kira 2 meter. Ini namanya multazam. Dan ada 9 tempat di Mekah itu yang mustajab. Salah satunya Maqam Ibrahim. Kenapa dinamakan Maqam Ibrahim? Apakah di situ Nabi Ibrahim dimakamkan? Tidak. Maqam artinya tempat berdiri. Tempat apa? Nah, tempat berdiri. Jadi dulu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi Ismail di atas, kemudian Nabi Ibrahim menginjakkan kaki di Maqam Ibrahim. Makanya di situ seperti lilin itu kamu lihat, seret begitu, maka tidak ada bekas apa namanya? Bekas telapak kaki. Dan tidak sunah menciumnya. Dan tidak sunah kita itu mengusapnya. Tidak sunah. Jadi umpama lakoni kamu lakukan itu tidak sunah. Tapi selain Indonesia, jamaah yang agak nggak pengertian, nggak ada dasarnya dan sebagainya, mencium-cium dan sebagainya. Bukan seperti itu caranya. Dan Nabi itu, ada sahabat tanya, Nabi itu ketika setelah tawaf dia mau mengkikuk-kikuk istrinya, apakah boleh? Jawabannya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arba, Nabi itu setelah tawaf ya keliling Mekah, Hajar Aswad, sampean kok nenek di umroh nanti di situ pojokannya Hajar Aswad, di sebelah kirinya ada lampu hijau sono. Jadi lurus ini, mulai niat umroh, niat tawaf itu ketika di situ. Niat tawaf, saya niat tawaf karena Allah. Tawaf itu mulai dari lampu hijau itu. Dan di sebelah kanan kita itu ada Maqam Ibrahim. Nah, ketika kita sholat di Hajar Ismail, kita di dalamnya itu sama kita sholat di dalam Ka'bah. Jadi pas melingkar ini kotak itu ya, kotak kan ada melingkar nih. Ini mendengar kok. Nah ini jenenge Hajar Ismail. Nabi Ibrahim dia begini, kemudian setelah ini batu batanya ke anaknya, kemudian untuk bangun Ka'bah. Seperti itu. Nah, ini pondasi. Oleh sebab itu di dalam lingkaran ini kita ini sudah bisa dikatakan kita sholat di dalam Ka'bah meskipun tidak melalui pintu Ka'bah. Paham berarti ya? Paham tak kira-kira? Paham ya? Jadi di situ sholat sama dengan. Nah, salah satu doa mustajab di Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim kita lilin ini. Ya, sampean aja sholat di ini di sebelah kirinya atau apanya? Agak mundur sedikit. Karena kalau kalian sholat di situ keterak wong negro gede ya toh. Omane wong cowok koyo arep ditendang itu ndase ini kelapa-kelapa koyo lele. Gede akhirnya tawaf itu kami mundur. Di situ nanti ada Mekah, ada diikat apa namanya? Ada kayak tali rapia itu, tapi bukan tali rapia itu, diikat tali dan kalian di belakang itu sholat di situ. Itu sholat di Maqam Ibrahim 2 rakaat. Sholatnya sholat sunnah, setelah sholat 2 rakaat. Dan setelah itu baru kalian keluar ke Safa Marwah. Apakah harus jalan kaki? Jawabannya tidak. Kalian bisa naik unta kalau sekarang ada apa namanya mesin apa namanya motor itu kayak di bandara itu. Pokoknya motor Ardi barang digorono dikompaki gak apa-apa. Saya ada motor Mutadin. Nanti gua tapi bayar kalau muter seperti itu. Sampai 3 kali gak apa-apa. Jadi seperti itulah. Jadi gak boleh setelah tawaf langsung kikuk-kikuk dengan istrinya, gak boleh. Harus apa namanya sa'i antara Safa dan Marwah. Nah ini penjelasannya bahwa sholat di Maqam Ibrahim maksudnya wattakhadha Ibrahim khalila. Wattakhadha Ibrahim apa nanti wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi tidak hanya di mimbar sholat, tapi di Maqam Ibrahim juga sholat. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Saif qala sami'tu Mujahidan qala uti ibnu Umar faqila lah hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah. Nabi itu pernah keluar Ka'bah. Tapi Nabi faqala ibnu Umar fa aqbaltu wan nabiyyu qad kharaja wa ajidu Bilalan qa'iman bainal babaini.
dan aku keluar bersama Nabi, dan kamu melihat Nabi, dan aku juga menemukan Bilal, dia itu berdiri antara dua pintu. Fasa'altu Bilalan faqultu asallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, apakah Nabi salat di dalam Ka'bah? Qala na'am, ya, rak'ataini baina sariyataini allataini ala yasarihi idza dakhalta thumma kharaja fa shalla wan wajhil Ka'bah rak'ataini. Nabi salat juga di dalam Ka'bah, tapi juga salat ketika keluar, yaitu di di samping sebelah yasar kiri. Berarti kan jadi kalau Ka'bah ini keluar kotak begini ya, aku Ka'bah menghadap kemana kau gak ngerti ya. Jadi kalau mau keluar sebelah kiri itu jenenge makom Ibrahim. Nah di sini di pojok-pojok Ka'bah itu namanya rukun, ada rukun Yamani, rukun Iraki. Kenapa disebut begitu? Begini, ya, tak ajari jangan biar sampean ra roh umroh tapi roh di kono gak bingung kok kotak lha apa ya kotak ngene gak ngumunan kok cah desa wae. Walaupun tenan wong desa, tapi kotak iki ya kotak. Ini rukun Yamani, nek digeret ono toko negara Yaman. Rukun Syami, rukun kotak ini ditarik ke sana. Sam, Syria, Damaskus. Rukun Irak, rukun rukun Yamani, Yaman. Setono. Lah ning sing pojok dhewe, anding sebelah kanan pintu Ka'bah itu namanya Hajar Aswad. Apa jenenge? Aswad. Kalau ada istri sah kita menciumnya itu seperti mencium Hajar Aswad. Subhanallah. Apa meneh bojone ireng. Aswate ya pol-polan ya lejan ya. Pengalaman lejan. وحدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت da'a fi nawahihi kulliha. Di segala penjurinya Nabi berdoa. Walam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja qala raka'a rak'ataini min qubailil Ka'bah wa qala hadhil Ka'bah. Ketika itu Nabi keluar dari Ka'bah, kemudian Nabi menghadap ke arah Ka'bah, kemudian Nabi mengatakan ini Ka'bah. Artinya Nabi sholat di makom Ibrahim. Berarti makom Ibrahim itu jangan dikira seperti kamu mengatakan ini makomnya Syekh Siti Jenar, ini makomnya Budi di bawah Trembesi, ini makomnya Ardi di bawah kandang sapi, ini kandangnya sopo seneng Eko di bawah godokan tahu. Namanya makom itu bukan harus makam, beda ya. Makom itu tempat berdiri. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita dapat menginjakkan kaki ke bumi yang pernah menjadi saksi perjuangan Rasul, perjuangan Nabi. Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.